Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok video ingin menjelaskan sedikit mengenai Apache HBase atau Hypertable yang beranggotakan saya sendiri Aldi Radinata, Denny Maulana, dan saya sendiri Rizky Wardana. Oke, untuk konten pembahasan yang pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu Apache HBase, Hypertable. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan Apache HBase. Yang ketiga, penggunaan Redis dalam perusahaan. Dan yang terakhir, penjelasan query dan studi kasusnya. Baik, untuk perkenalan, RDBMS memiliki fungsi sharding atau partisi data. Pada saat volume data yang dikelola data bisa lagi ditangani dalam suatu mesin komputer. Namun demikian, fungsi sharding ini adalah fungsi tambahan yang cukup kompleks baik dalam proses install maupun pemeliharaannya. Sedangkan HBase dari awal memang didesain untuk dapat mengelola data berukuran super besar dalam suatu sistem terdistribusi dan memiliki fungsi sharding original bawaan yang dapat bekerja secara otomatis maupun manual. Baik, untuk penjelasan Hypertable akan saya jelaskan sendiri, yaitu Apache HBase. Apa itu Apache HBase? Nah, HBase ini merupakan database terdistribusi yang berorientasi pada kolom. Nah, program HBase ini merupakan program yang berjalan di atas Hadoop Distributed File System yang mampu memproses data dalam skala besar secara interaktif. Nah, HBase ini merupakan implementasi dari konsep Google Big Table. Nah, HBase disebutkan berjalan pada HDFS, tapi tidak terbatas hanya pada HDFS. Bisa juga pada distributed file system yang lainnya. Baik, untuk kelebihan dan kekurangannya, ini berikut kelebihan dari Apache HBase, yaitu dirancang untuk tabel besar, menyimpan data semi terstruktur dan struktur. Yang kedua, HBase menyediakan replikasi data lintas cluster untuk ketersediaan yang lebih tinggi. Yang ketiga, mudah diintegrasikan dengan Hadoop, baik dari sumber maupun tujuan. Dan yang terakhir, mendukung failover LAN dan WAN, beralih ke server atau jaringan komputer redundant atau siaga setelah kegagalan, dan pemulihan mengatur operasi kerja normal pada jaringan komputer. Nah, sebenarnya ada banyak lagi kelebihan dari Apache HBase, tapi di sini kami cuma mengangkat 4 kelebihan HBase. Nah, selanjutnya ada kekurangan HBase, yaitu yang pertama, tidak dapat menjalankan fungsi seperti SQL. Nah, jadi di dalam HBase ini tidak mendukung struktur SQL. Nah, tidak mengandung pengoptimal query apapun. Yang kedua, dalam tabel HBase bergabung dan normalisasi sangat sulit. Ketiga, HBase sangat mahal dalam hal persyaratan perangkat keras dan alokasi blok memori. Dan yang terakhir, HBase tidak mendukung transaksi dan yang lain-lain. Ini berdasarkan sumber yang telah saya dapatkan. Saya akan hanya mengangkat 4 kekurangan dari HBase. Lanjut, untuk yang ketiga adalah penggunaan basis data Redis dalam perusahaan. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh, kita harus belajar dulu dasar Redis itu apa. Nah, Redis itu merupakan teknologi penyimpanan struktur data dalam memori yang berfungsi sebagai database, pengelolaan cache, text block, dan thread. Redis merupakan singkatan dari Remote Dictionary Server. Nah, jadi Redis ini memiliki kepanjangan, yaitu Remote Dictionary Server. Dia bersifat open source dan memungkinkan respon cepat dalam mengakses berbagai layanan game, finansial, kesehatan, atau IoT secara real time. Nah, kalau untuk fungsi Redis ini ada banyak. Nah, ada yang pertama, mengurangi latensi akses data. Yang kedua, sebagai microservice atau message block, mempercepat load gambar, file, dan halaman pada website. Yang keempat, mendukung aplikasi yang membutuhkan stream komentar, komunikasi antar server, serta chat secara real time. Nah, kelima, memiliki antrean request yang ringan. Nah, jadi nggak ada beban. Keenam, dapat digunakan untuk membuat score leaderboard secara real time. Pengolahan session, menyimpan metadata tentang riwayat tampilan, informasi, token autentikasi pengguna. Habis itu mengelola data geospasial secara real time. Nah, juga dapat menggunakan untuk aplikasi berbasis machine learning yang harus diakses secara real time. Dan yang terakhir, juga dapat membantu Apache Kafka dan Amazon Kinesis sebagai penyimpanan data dalam memori untuk analisis real time. Nah, jadi Apache Kafka ini merupakan base juga ada database seperti Apache HBase nih. Dia sampai hampir sama, tapi ada juga bedanya. Selanjutnya, untuk penggunaan Redis di berbagai perusahaan tuh, Redis memiliki banyak kasus penggunaan
yang dapat diterapkan dan berguna untuk situasi apapun. Nah, si Redis ini tuh melibatkan kecepatan dan skalabilitas, mudah untuk mengelola peningkatan atau penurunan. Kedua, kasus penggunaan umum antara lain seperti caching sesi, cache halaman penuh, aplikasi yang kirim pesan, papan peringkat, dan perhitungan. Nah, Redis ini juga bisa kita temukan di perusahaan cloud besar yang menawarkan database atau DBAAS yang dikelola sepenuhnya. Perusahaan besar contohnya seperti Twitter. Twitter tuh dia menggunakan Redis. Habis itu ada Amazon Web Service menawarkan layanan Redis berkelola yang disebut Elasticache for Redis. Jadi tiap perusahaan ini ada berbeda Redisnya, nama Redisnya. Untuk Microsoft tuh dia ada Azure Cache, Redis di Azure. Dan Alibaba menawarkan Aspara DB for Redis. Ini dia Alibaba Cloud. Jadi tiap perusahaan itu berbeda Redisnya. Baik, yang keempat, penjelasan query dan studi kasus. Nah, di sini kita akan mengenal 3 perintah, yaitu yang pertama perintah informatif, perintah definisi data, dan perintah manipulasi data. Nah, mari kita lihat satu-satu. Nah, untuk perintah informatif itu terdiri dari 4 perintah, yaitu versi, kapan. Nah, perintah ini memberi informasi tentang habis yang berjalan. Jadi kalau kita masukkan kata-kata perintah ini, dia akan mengeluarkan informasi mengenai habis, versi habis yang kita miliki. Yang kedua, status. Nah, ini membahas status sistem dan informasi tentang jumlah master habis, server wilayah habis, dan server habis yang berjalan di sistem. Nah, siapa saya? Jadi di sini kita akan memberi informasi pengguna, masuk ID pengguna dan grup pengguna. Habis itu yang terakhir table help. Nah, ini membantu kita untuk memahami cara menggunakan perintah referensi tabel di habis. Jadi kalau perintah informatif ini emang khusus untuk memberikan informasi mengenai habis yang kita jalani, yang kita miliki. Yang kedua ada perintah definisi data. Nah, perintah definisi data ini dia ada banyak ya. Yang pertama ada buat tabel, query-nya create. Nah, nama tabel ini bisa kita isi apa aja juga boleh. Nanti di kasus akan kita bahas. SNO, nama keluarga, role no. Nah, itu tabel daftar ada list. Nah, kalau kita memberikan perintah list, dia akan keluar semua nama daftar tabel yang ada pada habis kita. Nah, jelaskan tabel, describe nama tabel. Di sini kita akan melihat struktur tabel yang kita punya, yang telah kita buat. Nah, itu nonaktifkan tabel, disable all nama tabel. Nah, dia juga ada aktifkan tabelnya. Tujuan menonaktifkan ini supaya tabel lain itu tidak ikut berjalan ketika kita edit satu tabel, ya jadi yang lainnya itu tidak ikut teredit. Nah, tapi kalau berbeda cerita kalau kita enable kan gitu. Misalnya kita enable tabel siswa, jadi yang berjalan itu cuma tabel siswa yang bisa kita edit. Oke, kalau di SQL tuh kayak seperti contohnya use. Nah, misalkan ada use, ada banyak tabel mahasiswa, ada banyak basis database, ada banyak database. Jadi kita klik use, kita kasih perintah use mahasiswa, jadi cuma database mahasiswa itu aja yang kita jalan, yang kita edit. Lalu tampilkan table, enable nama table. Nah, ini tampilkan table, tampilkan filter, show filters, tentukan table, disable atau disable all. Jadi kalau kita disable table nih, dia satu table yang akan dihapus. Nah, kalau kita disable all, ini disable all ini menonaktifkan ya. Kalau kita disable all, semua tabel akan nonaktif. Kalau untuk drop all ini satu tabel. Kalau kita drop all, semua tabel akan terhapus. Terus tampilkan filter, query show filter, sebuah tabel, alter nama tabel, name keluarga tabel, version isi. Ini contoh perintah definisi data. Nah, untuk perintah manipulasi data itu ada ini nih. Hitung tabel, query con nama tabel, pindahi tabel, query scan nama tabel, meletakkan put nomor field. Nah, ini seperti kita memasukkan data ke dalam tabel ini pakai put. Kalau untuk mendapatkannya kita pakai get. Nah, ini untuk mengeluarkan outputan kalau tidak salah saya ini untuk mendapatkan outputannya get. Nah, menghapus delete all, memotong transget. Nah, ini nanti kita bahas cuma beberapa aja ya, tidak semua, hanya pada saat pembuatan tabel aja, tidak untuk manipulasi datanya. Baik, ini studi kasus yang kami buat, yaitu
Nah, ini contohnya. Sebenarnya kan sebelum kita buat tabel nih semua, sebelum kita buat ini tabel, aktifkan tabel, jelaskan tabel ini, sebenarnya kita harus jalani dulu apache habisnya gitu ya. Penjalanan apache habisnya itu kita bisa nonton di YouTube. Nah, di sana ada banyak contoh langkah-langkah dalam menjalankan habis. Nah, di sini kita langsung saja ke buat tabel. Misal kita buat tabel siswa gitu. Create school, SNO, student name. Ini nama student ya, ini strukturnya roll no. Nah, ini apa? Bagian-bagian dari tabel. Create school, SNO, student name, roll no. Jelaskan tabel. Nah, ini jelaskan yang seperti saya bilang tadi, describe. Nah, ini di SQL juga ada ya, describe nama tabel, describe school. Table school is enable. Nah, ini kalau ini artinya tabel sekolah sudah hidup, sudah berjalan. Nah, jadi ini sudah bisa kita edit gitu. Nah, ini ada banyak nih ya datanya. Artinya untuk aktifkan tabel. Nah, ini seperti yang barusan ya. Yang ini enable. Nah, ini ketika kita melakukan describe, ini sudah informasinya sudah memberikan informasi bahwa tabel itu telah berjalan. Terus ini aktifkan tabel siswa, enable school. Jadi yang kalau kita memberikan perintah ini, maka tabel siswa tersebut akan aktif seperti kalau di SQL tuh use school gitu, use mahasiswa gitu. Kalau di HBase nih enable. Selanjutnya untuk menambahkan data nih, kalau di SQL tuh bisa kita bilang insert ya, insert untuk menambahkan data pada tabel. Kalau di HBase ini put school, nih school, di tabel school nomornya 1, nama siswa, nama pertama siapa nih, Shikha. Nama terakhirnya Gupta, Shikha Gupta. Jadinya baik. Dapat kita lihat di sini ya, tampilkan data untuk get. Nah, kalau untuk di SQL tuh dia kalau untuk menampilkan data itu bukan get ya, tapi apa namanya, select bintang from nama tabel. Nah, kalau di sini get school 1 student name. Nah, jadi akan keluar nih student name, first name, last name, value Shikha name, Shikhame Gupta. Nah, jadi terpisah gitu ya, karena kita buat 2 kolom jadinya terpisah. Nah, jadi untuk nama pertamanya Shikhame, nama keduanya Guptame. Ini Shikha dan Gupta. Nah, ini ini seperti bahasa habis ini sendiri. Jadi Shikha, namanya Shikha, yang nama artinya Gupta, Shikha Gupta. Nah, ini kan seperti kita masukkan data tadi kan Shikha dan Gupta. Nama awalnya Shikha, nama akhirnya Gupta. Nah, jadi keluar outputannya Shikha Gupta. Yang ini dia seperti bahasa dasarnya habis ini ya. Mau apapun kita isi namanya tetap keluar ini. Baik, ini demikian aja yang dapat saya sampaikan. Ini kelompok saya Aldi Wiradinata, ini Maulana, teman-teman saya, dan saya sendiri Rizky Wardana. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit motivasi untuk teman-teman gitu. Programmer itu merupakan menantu idaman. Gimana kamu bisa mendapatkan seseorang yang ideal dengan paket lengkap. Nah, kata-kata Muhammad Reza Harahap. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Jadi kalau bila ada yang kurang, saya mohon maaf atas sebesarnya. Terima kasih atas perhatiannya semua. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.